Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Fitriani Putri dengan NIM 205019, perwakilan dari kelompok 8, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang jenis layanan bimbingan dan konseling. Untuk itu, silakan teman-teman simak video berikut ini. 1. Layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan suatu layanan terhadap siswa di sekolah yang berrelasi dengan tatapan ke depan dan tentang sesuatu yang baru. Layanan orientasi ini biasanya diberikan saat siswa menginjakkan kaki ke sekolah barunya. Pihak sekolah akan memberikan perkenalan tentang sekolah tersebut kepada siswa baru. Itu juga dilakukan oleh guru bidang studi yang akan memberikan perkenalan dan menjelaskan mekanisme pembelajaran dengannya sebelum masuk pada materi pembelajaran. Sejalan dengan itu, Prayitno menjelaskan bahwa layanan orientasi merupakan layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik atau seseorang terhadap lingkungan baru yang dimasukinya, sehingga bagi peserta didik, ketidakkenalan atau ketidaktahuannya terhadap lingkungan lembaga sekolah yang baru dimasukinya itu dapat memperlambat kelangsungan proses belajarnya kelak. Bahkan lebih jauh dari itu dapat membuatnya tidak mencapai hasil belajar yang diharapkan. Oleh sebab itu diperlukan layanan orientasi terhadap lingkungan sekolah. Alasan diadakannya layanan orientasi peserta didik di sekolah adalah agar peserta didik siap menghadapi kondisi dan situasi sekolah yang baru. Bagaimanapun juga, kondisi dan situasi sekolah yang baru akan berbeda dengan kondisi dan situasi sekolah yang lama. Pada umumnya, setiap sekolah pada awal tahun pembelajaran, pada peserta didik baru akan melakukan pengenalan seperti pengenalan lingkungan fisik yang meliputi fasilitas sekolah dan lokasi kelas, laboratorium, dan UKS, serta juga dilakukan pengenalan lingkungan sekolah meliputi kepala sekolah, guru-guru, tenaga pendidik, tetangga di lingkungan sekolah, teman sebaya, dan siswa yang di tingkat yang lebih tinggi. 2. Layanan informasi adalah layanan yang dilakukan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada individu yang berkepentingan dengan berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan sesuai dengan tujuan. Dengan adanya layanan ini akan membantu peserta didik menjadi terbimbing dan mempunyai pedoman informasi mengenai masa depan peserta didik. Sejalan dengan itu, Nur Salim 2002 menjelaskan bahwa layanan informasi dimaksudkan untuk membantu siswa mengenal lingkungan yang informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Tujuan dari layanan informasi yaitu untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. 3. Layanan penempatan penyaluran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadi sehingga perencanaan karir dapat dilaksanakan dengan baik melalui layanan yang akan ada pada bimbingan konseling. Pelaksanaan layanan penempatan di sekolah harus mendapat dukungan dari semua pihak sekolah agar terlaksana dengan baik, karena dukungan layanan ini termasuk yang penting untuk perencanaan karir siswa. Tujuan agar setiap individu dapat mengembangkan diri secara optimal, tentunya dengan kemampuan yang ada dalam diri individu. Penempatan dan penyaluran siswa di sekolah dapat berupa 1. Penempatan siswa di dalam kelas, 2. Penempatan dan penyaluran ke dalam kelompok belajar, 3. Penempatan ke dalam ekstrakurikuler, 4. Penempatan kepada jurusan dan program. 4. Layanan konseling perorangan. Menurut Prayitno, konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Masalah dominan yang dialami oleh siswa menurut guru bimbingan dan konseling yaitu tentang keterlambatan, kedisiplinan, susah berkonsentrasi, dan membolos. Cara penanganan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Peran guru bimbingan dan konseling dalam menyelesaikan masalah yang dialami sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini dilakukan untuk dapat lebih mengoptimalkan rencana penanganan yang akan dilakukan. Apabila siswa yang bermasalah berjumlah 1, maka akan diberikan konseling individu. Namun apabila jumlahnya lebih dari 1, maka akan diberikan layanan konseling berkelompok. Tindak lanjut yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling adalah dengan melakukan pemantauan kepada siswa yang bersangkutan. Apabila siswa yang bersangkutan belum berubah setelah diberikan layanan, maka
Siswa tersebut akan dikonseling lagi. Tujuan umum merupakan tujuan keseluruhan yang ingin dicapai melalui kegiatan konseling perorangan. Baiklah, hanya sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.